Berikan kesehatan, yang Allah berikan kesempatan untuk sholat berjamaah, tapi mereka tidak melakukannya. Bukan bermaksud membanggakan diri, tapi ini dalam rangka tahadus binikmah. Karena mampunya seorang muslim beribadah itu salah satu nikmat dan rahmat Allah kepada kita. Jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, kita akan bahas tentang yang ringan-ringan aja, walaupun semoga manfaatnya ada lah, yaitu tentang apa yang membuat amal-amal kita terhapus. Biasanya pembahasan tentang memperkokoh amal, seperti pembahasan tentang rukun, syarat sebuah amal, itu sudah sering. Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, dan seterusnya. Tetapi tentang bagaimana merawat amal itu supaya amal-amal itu tetap menemani kita sampai hari akhir nanti, relatif jarang dibahas. Kenapa amal kita terhapus? Lelah kita sudah, misalnya haji, umrah, dan besar pengorbanan kita untuk melakukan zakat, sedekah, tapi ternyata itu semua hilang. Tidak ada jejak, tidak ada bekas yang dapat menemani kita pada hari akhir nanti. Paling tidak kita akan bahas barangkali beberapa poin, ya, 4 atau 5 poin atau sebab terhapusnya amal soleh. Di antaranya ada yang berdampak pada terhapusnya seluruh amal soleh kita. Di antaranya ada yang hanya membuat terhapusnya sebagian amal soleh kita. Yang pertama, yang membuat terhapus seluruh amal soleh kita adalah yaitu murtad. Orang yang murtad, perilakunya riddah. Kalau hal ini menghapus seluruhnya, seluruh amal soleh yang dia lakukan ketika dia masih menjadi seorang muslim, hajikah, jihadkah, sholatkah, puasakah, seluruhnya. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Ibnu Jarir mengatakan ai dinil Islam, yaitu murtad dari Islam. Fayamut wa huwa kafir. Lalu ketika murtad dia wafat. Ketika dia murtad, entah sebulan setelahnya, entah sepekan setelahnya, entah setahun, 2 tahun, dan seterusnya, lalu dia wafat, fahuwa kafir, wafatnya dalam keadaan kafir. Ibnu Jarir mengatakan qabla ayyatuba min kufri, dia belum bertobat dari kekafirannya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang inilah yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka dan kekal abadi. Jadi bukan hanya terhapus amal soleh, tapi berimplikasi pada menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, yang namanya murtad itu ada 2 model atau 2 keadaan. Yang pertama, ada orang yang terang-terangan menyatakan dirinya keluar dari Islam. Dia terang-terangan mendeklarasikan bukan lagi seorang muslim. Maka yang seperti ini tidak ada takwil lain, tidak ada sikap lain bagi kita. Ya, memang dia murtad, karena dia terang-terangan mengaku dirinya murtad. Saya keluar dari Islam misalnya. Yang seperti ini, kita orang luar yang menyaksikan dia seperti itu, tidak mungkin kita katakan dia masih muslim, karena dia terang-terangan dengan sadar menyatakan dirinya keluar dari Islam. Yang kedua, ada orang yang keluar dari Islam atau murtad tanpa sadar. Nah, ini yang kita ngeri. Gara-gara perkataan,
gara-gara keyakinan, gara-gara ya apalagi perbuatan. 3 hal yang membuat dia telah keluar dari Islam, teranulir 2 kalimat syahadatnya. Kita ambil contoh seperti yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Terakhir kita bahas di kajian subuh ketika ada seseorang yang memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Minhajul Muslim dikatakan, man sabballaha wa rasulahu, siapa yang mencela, memaki Allah dan Rasulnya. Ini sebab lisan, sebab mulut. Dia memaki Allah, dia mencela Allah wa rasulahu dan Rasulnya, maka yang seperti ini faqad kafara, dia telah keluar dari Islam. Ini murtad karena lisan, karena mulut. Ada juga bukan karena mulut, tapi karena hati, keyakinan. Seperti misalnya orang-orang yang ya man jahada atau man angkara, orang yang di hatinya terjadi penolakan, pengingkaran. Apa? Misalnya al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang telah diketahui pada agama ini, yang sudah aksiomatik, bahasa kerennya, nggak usah pakai penjelasan jelimet, orang sudah tahu apa hukumnya. Seperti misalnya dia mengingkari tentang keharaman zina, keharaman judi, keharaman khamr. Ini sudah diketahui. Nah, ternyata dia mengatakan judi itu halal, dia mengatakan khamr itu halal, dia mengatakan ya zina itu halal. Diubah, dia meyakini itu semua halal, padahal telah ijma, telah qat'i, dan tidak ada beda pendapat sama sekali. Dari anak kecil sampai orang dewasa, dari orang desa sampai orang kota, dari orang awam sampai cendekiawan muslim, mereka semua tahu tentang hukumnya. Ada orang yang mengaku Islam mengubahnya, mengatakan itu halal. Kata Syekh Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi, faqad kafar, ini pun dia telah keluar dari Islam. Ya, karena dia telah mentahrif. Apa mentahrif? Mengubah hukum Allah. Dia telah menyerobot salah satu hak prerogatif Allah dalam masalah menetapkan halal haram. Allah katakan haram, dia katakan halal. Maka ini sama juga, dia telah menyerobot salah satu hak prerogatif Allah, yaitu hak tasyri', hak penentu terhadap syariat halal haram khususnya. Atau misalnya seseorang yang teranulir 2 kalimat syahadatnya bukan karena keyakinan atau perkataan, tapi perbuatan. Seperti misalnya orang-orang yang mandasal Quran birijlaih, kata Imam Nawawi, orang yang sengaja dengan sadar menginjak-injak Al-Quran. Ini perbuatan. Al-Quran diinjak-injak birijlaih, dengan 2 kakinya, ya, atau 1 kakinya sama aja, pokoknya diinjak. Ihanatan, dalam rangka menghina, dalam rangka merendahkan Al-Quran. Kata Imam Nawawi, faqad kafar, ini juga telah keluar dari Islam. Beda dengan orang yang menginjak Al-Quran nggak sengaja. Orang kargo yang suka kirim-kirim barang, Quran dikerdusin untuk dikirim ke daerah. Dia nggak tahu kalau itu Quran, nggak ditulis lagi kalau itu Quran. Nah, dia naik buat ngambil yang lebih tinggi, keinjak dah tuh Quran. Nah, yang ini nggak termasuk karena dia nggak tahu. Adapun yang sengaja menginjaknya, ihanatan tadi, dalam rangka menghina, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, ini disebutkan oleh para ulama kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang kedua. Dari jenis yang pertama, insya Allah kita nggak akan melakukanlah. Nggak mungkin ada seorang yang sering pengajian murtad gitu secara terang-terangan. Tapi untuk yang jenis kedua ini, kadang kita nggak sadari ada tingkah atau perkataan kita yang bisa membuat seorang muslim menjadi murtad tanpa sadar. Baik, ini jenis yang pertama, yang terhapus amal soleh seorang muslim, bahkan terhapus semuanya, yaitu riddah. Yang kedua, ini include sebenarnya di bagian yang pertama,
tetapi saya pisahkan karena Allah sendiri memisahkan dalam Al-Quran. Apa? Yaitu asyirku, syirik. Melakukan kesyirikan ini pun juga dua model. Ada yang bisa terhapus seluruh amal soleh kita sebagaimana murtad, ada yang hanya terhapus sebagian saja, yaitu syirik kecil. Ya, hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatunna amalu. Kalau kalian melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amal-amal soleh kalian. Ya, Allah yang mengatakan demikian. Kita melakukan kesyirikan, terhapus amal soleh kita. Nah, kalau syiriknya akbar, syirik besar, ya kita ambil beberapa contoh. Seperti misalnya, ini agak-agak mirip dengan tadi juga, ittakhadha ghairallahi musyarri'an, yaitu menjadikan selain Allah sebagai penentu syariat. Yang paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah yaitu ketika, mohon maaf, pembagian warisan. Menuduh warisan Islam tidak adil. Masa saya ini kalau kaum wanita dapat setengah, abang saya dapat 2 kali lipat saya. Padahal saya sama dia sama-sama dibesarkan di keluarga yang sama, diempanin sama makanan yang sama orang tua yang sama. Tapi kenapa saya dapat setengah, abang saya 2 kali saya? Nggak adil hukum Islam, misal. Maka ini merupakan tuduhan berat, seolah-olah Allah tidak tahu apa itu makna keadilan. Seakan-akan Allah yang maha adil tidak tahu apa itu makna yang namanya proporsional. Hingga akhirnya kata mereka, ya udah kita bagi rata saja. Ini hati-hati, sederhana, nampaknya sederhana. Padahal di dalam Al-Quran rinci banget tentang masalah warisan itu. An-Nisa 10, 11 sampai 14. Disingkirkan ayat tentang warisan dengan hawa nafsu manusia dengan mengatakan ini aja yang lebih adil. Ini hati-hati. Maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai penentu syariat dalam masalah bab pembagian warisan. Ringan, sepele, tapi ternyata tanpa disadari oleh orang itu, dia telah mengambil alih hak tasyri' dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang lain yang masuk kategori syirik akbar adalah yaitu mereka yang terang-terangan secara jali, jelas terang-terangan melakukan aktivitas yang memang bermakna syirik. Walaupun dia pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, datang ke kelenteng atau istilah lainnya apa sih, pura atau apa gitu, sambil membawa hiyo, ya, yang dinyalain tuh apa namanya, lidi hiyo tuh, sambil begini-begini, ya, dia melakukannya dalam keadaan bukan sandiwara, bukan dipaksa, bukan karena kebodohan. Dia ngerti, dia orang yang ngerti agama. Sandiwara, film apa? Dia nggak lagi main film. Dipaksa, siapa yang maksa? Dia nggak terpaksa. Alias dia melakukannya secara sadar atas pengetahuan dirinya sendiri. Dia lakukan aktivitas ritual penyembahan kepada selain Allah, maka tidak ada takwil lain kecuali memang dia melakukan kesyirikan, lagi nyembah batu. Contoh. Dan satu hal lagi jamaah sekalian yang perlu kita khawatiri juga, yang namanya kesyirikan abad modern itu nggak selalu identik kesyirikan nyembah batu, nyembah kayu. Zaman sekarang sudah banyak orang yang nyembah jabatan, nyembah harta kekayaan. Ya, kalau buat wanita nyembah kecantikannya, buat orang terkenal nyembah ketenaran, nabrak halal haram supaya itu semua bisa diraih tanpa dia sadari dia sedang menuhankan selain Allah, menuhankan jabatan, menuhankan kecantikan, menuhankan ketenaran. Ini yang seringkali remeng-remeng di mata manusia. Kalau untuk nyembah batu, nyembah kayu, nyembah pohon, nyembah bulan, nyembah dan lain-lain itu, orang Islam biasanya sudah ngerti. Tapi yang seringkali kita tertipu bagian-bagian tadi. Kita nggak nyadar bahwa kita pernah menuhankan, tanda petik, hawa nafsu kita. Kita pernah menuhankan jabatan yang kita uber-uber itu.
Baik, ini kalau syirik akbar. Kalau syirik kecil, dia hanya menghapuskan amal yang mengandung syirik kecil itu saja. Sementara amal-amal yang lain tidak terpengaruh. Contohnya ria. Ria syirik kecil, yaitu orang-orang yang amalnya pengen dilihat. Alladzina yura'un, orang-orang yang sholatnya pengen dilihat, baca Qur'annya pengen dilihat, hajinya pengen dilihat, umrohnya pengen dilihat, pengen diomongin sama orang lain. Ya, ketika seorang anak muda, mohon maaf, dia baru lulus dari rumah Quran atau santren Quran, pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia menjadi satu-satunya pemuda atau remaja yang bisa hafal Quran 30 juz. Jelas ini kebanggaan buat orang tuanya atau bahkan kampungnya. Hingga akhirnya anak muda itu pun diminta oleh orang-orang tua di sana untuk, "Dek, jadi imam." Begitu dia jadi imam, itu menjadi ajang buat dia untuk unjuk gigi, panggung. Akhirnya dia pun membaca surat dari juz-juz yang pertengahan, juz-juz yang orang jarang hafal, boro-boro hafal, jarang baca, baru denger malah, jangan-jangan juz 15, juz 17, ya makmum juga baru tahu, oh ada ya surat kayak begitu, baru tahu. Apalagi di antara makmum ada bapaknya sendiri, di saf ibu-ibu ada emaknya sendiri, atau kalau dia udah nikah di belakangnya ada mertuanya sendiri. Selesai sholat dipuji, "Pak Haji itu anaknya, Pak Haji itu mantunya." Iya, cakep bacaannya. Udah gitu ayatnya kita baru denger kayak apa gitu ya, karena saking jarangnya orang tahu. Dan memang ternyata, mohon maaf, itulah tujuan dia, pengen dipuji, pengen dilihat. Maka saat itu dia beribadah bukan untuk Allah tapi untuk makhluk, terhapus amal solehnya. Wa qadimna ila ma amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan amal-amal mereka di dunia dahulu, rapotnya Allah unjukin tuh, lalu kemudian Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini ria. Tapi yang itu saja. Untuk sedekahnya dia mungkin di kapan hari, untuk sholatnya dia mungkin yang di hari lain, yang semuanya dia lakukan ikhlas, tidak ada masalah. Jadi yang bagian itu saja. Ada ayat yang terkenal di surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, guru dari Imam Syafi'i. Kata Fudail bin Iyad tentang ahsanu amala adalah, innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal itu kalau benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Sholat benar, ya, apalagi sedekah amal benar, haji amal benar, tapi enggak ikhlas enggak akan diterima. Nyumbang buat masjid, pesen nama protokol atau MC Jumatan, le sebut nama gua biar kuatan dikit, ya, bilang itu dari Aji Boneng, AC 2 unit, ya 10 PK biar beku tuh masjid gue beliin. Tujuannya itu memang ya supaya dibilang dermawan segala macam, lam yuqbal, enggak diterima amalnya. Namun kebalikannya, idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Ini kebalikannya, ikhlasnya sudah tapi enggak benar amalnya juga tidak akan diterima. Ikhlasnya sudah tapi tentang jenis amalnya salah, atau tata cara amalnya juga salah. Subuh 5 rakaat ikhlas tetap nggak diterima, SOP-nya tidak terpenuhi. Lalu kata Imam Fudail bin Iyad, hatta yakun khalisan wa shawaban, sampai amal orang itu ikhlas dan benar. Kapankah ikhlas? Yaitu ayyakuna lillah, karena Allah. Kapankah benar? Ayyakuna ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Baik, ini yang kedua yang terhapus amal soleh kita, yaitu karena faktor syirik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita
dari menjadi perilaku atau pelaku kesyirikan. Yang ketiga, yaitu orang yang mengungkit-ungkit amal solehnya. Mengungkit-ungkit amal solehnya tanpa hajat, tanpa adanya kebutuhan. Kalau konteksnya sedekah, itu sedekah diomongin, ditambah lagi nyakitin perasaan yang menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah bilang begitu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian sia-siakan amal kalian bil manni. Apa bil manni? Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir Zadul Masir mengatakan bil manni ay al-in'am, yaitu dengan cara menceritakan karunia yang kamu kasih ke saudara kamu. Itu masjid kalau nggak ada gua kagak jadi. Itu masjid kalau nggak ada gua AC-nya kagak dingin. Mungkin kalau nggak ada dia panas kali AC. Ya. Apalagi banyak orang yang istilahnya anania, anania keakuan. Ya, kalau bahasanya Ki Haji Zainuddin MZ, setan aku nih. Semuanya karena dia, aku, ini karena aku, ini karena aku. Maka yang seperti ini hati-hati, ini juga bisa penghapus amal soleh. Dia menceritakan, lu kalau nggak ada gua jadi gembel. Dari kecil gua angkat jadi anak. Nah, gua sekolahin dari SD sampai kuliah, udah gede begini. Memang kadang untuk anak-anak tertentu yang nggak tahu diuntung oleh orang kita sekarang begitu, ya penceritaan kayak tadi ada manfaatnya. Supaya apa? Supaya dia ngerti posisi dia di masa lalu. Namun hati-hatilah, ucapan seperti itu bisa dua kemungkinan. Pertama, itu justru membuat kita lupa terhadap keikhlasan. Yang tadinya udah ikhlas kita nggak mau ngomongin, tapi terpancing. Yang kedua, berdampak pada al-adha. Apa al-adha? Nyakitin perasaan dia. Maka dua hal tadi, dia mengungkit-ungkit lalu menyakiti perasaan orang yang menerimanya, maka itu bisa membuat terhapus amal soleh si pelakunya. Jadi kalau konteksnya sedekah itu al-adha, kata Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir itu, seperti orang berkata kepada orang yang menerimanya, anta abadan fakir, misalnya. Anta abadan fakir, kalau terjemahan bebasnya, lu miskin mulu, nggak pernah bener apa duit. Itu, lu minta-minta mulu lu. Walaupun mungkin dengan bahasa bercanda, dengan intonasi yang nampaknya bercanda, tapi hal itu disimpan oleh orang yang mendengarnya dan dia sakit hati, nyakitin perasaannya, sehingga berdampak pada al-adha, nyakitin dan mengganggu, maka terhapus amal soleh orang tersebut. Maka jamaah sekalian hati-hati, kalau kita habis ngapa-ngapain simpen aja baik-baik, jangan diobrolin, kecuali ada hajat, ada keperluan, tuntutan profesionalitas. Bendahara masjid lagi ngerekap bulan kemarin siapa aja yang infak buat masjid, tulis. Ternyata ada nama yang barangkali belum tercatat, atau tercatat tapi lupa nulis berapa besarannya. Ditelepon orangnya, Pak Haji dulu yang tengah bulan nyumbang berapa ya? Tuntutan profesionalitas supaya transparan. Ketika ada laporan, si bendahara ini nggak tertuduh nilep duit, menggelapkan duit. Si Pak Haji itu dia jawab terang-terangan, oh iya sekian. Kalau dia nggak jawab, udah deh simpen aja baik-baik, hanya Allah dan saya yang tahu. Nah, ini berdampak pada si bendahara ini akan, mohon maaf, berdampak dia akan dituduh menggelapkan duit. Yang kayak begini ada sebab, ada hajat. Mirip seperti seorang calon pelamar kerja ketika ada HRD yang mewawancarai dia. Tentu jawabannya harus sesuai dengan data. Ketika dibaca di data, saya dengar, saya baca, Anda alumni PTN unggulan. Dijawab oleh dia, biar Pak itu rahasia saya pribadi dan Allah saja. Nggak apa-apa dia jawab, itu tuntutan profesionalitas. Oh iya Pak, saya alumni kampus X. Oh ya, ini juga di data ini saya baca Anda dulu pernah ikut Olimpiade Fisika tingkat nasional dan Anda juara, betul?
Dia jawab betul. Ini nggak termasuk mengungkit-ungkit amal soleh, karena ada tuntutan, nggak ada masalah. Mirip juga seorang guru ketika meriksa tugas anak-anaknya, anak didiknya. Ditanya satu-satu, udah ngerjain PR belum? Udah Pak. Kamu udah belum? Udah Pak. Ada yang jawab, udah belum? Saya nggak mau cerita Pak. Kenapa? Khawatir terhapus amal soleh saya. Ini nggak pada tempatnya. Yang kayak gitu bukan termasuk. Jadi jika ada kebutuhan silahkan. Apa dalilnya? Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan dalam keperluan untuk mendidik, keperluan untuk mengajar, boleh. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, Nabi bersumpah, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, dalam sehari saya beristighfar, saya bertobat lebih dari 70 kali. Coba jamaah, berarti Rasul ngapain tuh? Melaporkan jumlah istighfarnya 70 kali. Buat siapa? Buat umatnya supaya bisa ngambil pelajaran. Oh, 70 kali sunnah Nabi loh, bahkan lebih. Dalam hadis yang lain, sama hadis Bukhari juga, 100 kali Rasulullah mengucapkan istighfar. Maka pelaporan Rasulullah seperti ini dengan tujuan mengajarkan atau ada tuntutan profesionalitas, yaitu orang bertanya, ini enggak termasuk pembahasan kita yang ketiga ini. Nabi menugaskan Jabir bin Abdullah untuk mendakwahkan Islam ke Bani Mustalik. Bani Mustalik. Selesai tugasnya, dia kembali kepada Rasul, ketemu di Madinah. Nabi nanya, ya, bagaimana tugasmu? Maka dia pun bercerita hasil pekerjaannya. Maka penceritaan seperti ini, karena ada hajat syar'i, ada pertanyaan, ada keperluan segala macam, atau untuk klarifikasi, ini enggak termasuk menceritakan amal sendiri yang membuat terhapus. Beda kasus. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya. Awalnya dia dulu yang nanya, tapi muridnya nggak bisa jawab. Akhirnya dia sendiri yang jawab. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, dia bertanya, adakah kejujuran yang jelek? Muridnya nggak bisa jawab. Ya, kata Imam Sufyan, ada. Kaget muridnya, apa itu? Yaitu engkau menceritakan kehebatan dirimu sendiri. Itu kejujuran yang jelek. Karena ketika orang menceritakan dirinya sendiri apa adanya, itu jujur memang. Tapi ketika yang diceritakan tuh yang hebat-hebat tentang apa, tentang dia, tentang segala macamnya, orang nggak akan bertahan lama mendengarkannya. Kita menceritakan kehebatan orang lain, 2 jam orang siap mendengar. Tapi kita menceritakan diri sendiri, 1 menit orang pengen udah buru-buru selesai. Kenapa? Karena khawatir berdampak pada ananiyah tadi, atau ujub, atau kiber. Dia ujub atau dia sombong. Baik, itu yang ketiga yang membuat terhapus amal soleh kita, yaitu seseorang yang mengungkit-ungkit amal solehnya. Ya, kecuali yang tadi ya, untuk tuntutan profesionalitas atau mengajar atau yang semisalnya. Yang keempat, yang membuat terhapus amal soleh kita juga adalah menjadikan aktivitas akhirat tapi tujuannya dunia. Aktivitasnya aktivitas akhirat, targetnya dunia. Ini lebih luas dibanding ria. Ria aktivitas akhirat, tadi sholat, targetnya pujian, itu hanya salah satu tujuan. Ini targetnya dunia secara umum. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mencari dunia dari aktivitas akhiratnya, Allah akan kasih di dunia semua, la yubkhasun, dia kagak rugi. Apa yang dia inginkan dari sholatnya? Supaya dibilang rajin sholat. Apa yang dia inginkan dari dia datang ke taklim? Setiap taklim dia selalu datang. Di semua masjid dia kejar, dia uber. Supaya apa? Supaya dibilang rajin taklim. Apa yang dia inginkan dari sedekahnya dia? Supaya dibilang dermawan. Apa yang dia inginkan dari haji atau umrohnya dia? Supaya dibilang Pak Haji, Bu Haji. Allah kasih semuanya, la yubkhasun. Gelar-gelar itu atau julukan-julukan itu atau pujian itu nggak rugi dia. Tapi ayat selanjutnya apa?
ulaika laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka ini di akhirat kagak dapat apa-apa dan terhapus seluruh karya-karya mereka di dunia. Terhapus karena salah setel niat. Ya, niatnya salah pasang. Dia pasangin sejak awal niatnya niat dunia. Ya Allah Bu Haji, lama gak ketemu, kurusan. Apa jawaban dia? Alhamdulillah Ramadan saya sukses. Jadi tujuan dia puasa Ramadan bukan la'allakum tattaqun, tapi ngurusin badan. Padahal ngurusin badan itu gak usah pakai dicari. Gak usah pakai dicari. Ya, itu apa? Dampak positif yang akan Allah berikan, bonus duluan di dunia. Yang penting tulus, ikhlas saja udah. Mirip seperti orang yang sedang bertani. Tujuan dia bertani memang bercocok tanam. Kalau kemudian dapat sepat, dapat belut, dapat lindung, ya alhamdulillah, itu bonus. Tapi kalau tujuan dia bertani semata-mata nguber sepat atau lindung, saya khawatir sepat, belut, lindungnya kagak dapat, tapi padinya keinjak-injak sama dia karena dia nguber-nguber tadi. Itu maksudnya, dunianya belum tentu dapat, akhirat pun lenyap, dua-duanya kagak dapat. Pujian belum tentu dapat, kurus juga belum tentu kurus, tapi akhirnya akhirat pun juga dia nggak dapat. Maka merugilah orang yang menjadikan aktivitas akhiratnya dengan target dunia. Jamaah sekalian, kalaupun akhirnya dari aktivitas akhirat kita ada dampak dunia, alhamdulillah. Itu karunia yang Allah segerakan di dunia. Tapi itu tidak menjadi fokus utama tujuan kita. Kan sekarang lagi musim nih, termasuk di medsos kita, di WA sering disebar. Mau mobil, selawatin aja. Pernah dengar kayak gitu? Ya. Mau apa lagi? Rumah baru, selawatin aja. Kerja mah kagak. Ya. Mau ini mau itu, selawatin aja. Akhirnya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya ibadah yang mulia, yang begitu sakral, turun derajatnya hanya karena ingin dunia. Ya, karena dia telah menjadikan dunia sebagai target utama, tanpa dia sadari dia menurunkan derajat salawat kepada Rasulullah SAW, yang mana Allah dan malaikat pun berselawat. Tapi gara-gara niat yang seperti ini, maka dia telah menurunkan derajat salawat kepada Nabi SAW. Ini cukup sering di masyarakat. Maka kita ingatkan, jangan sampai target-target dunia menjadi target utama dari aktivitas akhirat kita. Saya ulangi, kalau akhirnya kita dapat dunia, itu bonus, alhamdulillah, bukan tujuan utama. Tapi jika itu jadi tujuan utama, hati-hatilah dengan ayat tadi. Tadi surat Hud ayat 15 sampai 16. Nah, jamaah sekalian, kecuali, ada kecualinya nih. Sebagaimana tadi poin ketiga ada kecualinya, ini pun juga ada kecuali. Kecuali yang memang ada dalilnya bahwa aktivitas tersebut berdampak pada dunia. Seperti misalnya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat, boleh. Ya, kita ada hajat, kemudian habis sholat sunnah hajat kita pun berdoa, minta dunia kita, anak kita hari ini, pagi ini misal ada ujian, ada tes, entah tes masuk apa, PNS, tes masuk apa, kita sebagai orang tua mendoakan. Akhirnya kita pun sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah hajat. Setelah itu kita mendoakan anak kita, keperluan dunianya. Ini ada dalil, silakan. Ya, sebagaimana Rasul katakan dalam hadis Imam Ahmad, ya kalau kalian punya hajat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta maaf. Atau istighfar. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 kurang lebih. Ya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Wa yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian istighfar, Allah turunin dari langit hujan. Dunia bukan itu. Dunia. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah kasih harta. Dunia. Ya, wa banin, dan juga anak-anak. Jadi di antara fadilah beristighfar, istighfar jelas ini aktivitas keperluan akhirat kita.
kita minta ampun kepada Allah. Tetapi dampak dari istighfar di dunia ada. Hujan turun, Allah kasih rezeki, Allah kasih anak. Makanya ini amalan buat kita. Dulu pernah ada salah satu kawan saya, ibu-ibu, dia guru biologi, 8 tahun nikah belum punya anak. Ya, saat itu kurang lebih tahun 2015-2014, zamannya WA masih baru. Ya, dia WA ke saya, ada foto, ada gambar semacam raja jimat, huruf-huruf bahasa Arab berderet, tapi juga nggak ada artinya, hanya huruf-huruf saja. Ya, disuruh amalin ini katanya, supaya saya bisa hamil. Saya bilang, Bu, ada amalan yang Allah ajarkan dalam Quran, yaitu surat Nuh tadi, yaitu banyak-banyak istighfar. Ya, Allah janjikan Allah kasih anak orang yang banyak istighfar. Yang penting tulus, yang penting dia nggak bosan istiqomah. Nah, setelah itu nggak pernah ketemu lagi sama saya. Nah, lagi rapat kerja, raker, dia datang, ternyata alhamdulillah Allah kasih, sedang hamil dia saat itu setelah 8 tahun. Datang anak muda ke Hasan Al-Basri, kalau bahasa kita, Pak Ustadz, kampung saya kekeringan, ternak pada mati, apa yang saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Datang lagi anak muda, nikah udah berapa tahun belum hamil, ke Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga, usaha nggak pernah benar hasilnya. Dia minta, apa yang masih saya lakukan? Jawaban Hasan Al-Basri sama, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah. Hingga akhirnya ada yang, ya, orang rumah ada yang nanya, ini kalau bahasa kita, bang, abang, misalnya entah bininya atau siapa, kok ditanya sama orang jawabannya istighfar mulu, nggak ada yang lain apa jawabannya? Langsung dikutip ayat tadi. Ya, kalau kalian istighfar kepada Allah, Allah kasih tuh hujan biar nggak kering. Ya, harta, anak, istighfar. Nah, karena ini ada dalilnya, maka ini nggak termasuk pembahasan kita yang tadi. Ya, walaupun tetap bagi seorang muslim tujuan tertinggi dalam aktivitas ibadah dia tetap lillahi ta'ala. Baik, itu yang keempat yang membuat terhapus amal soleh kita, yaitu menjadikan dunia sebagai target utama dari aktivitas akhirat kita. Kemudian jamaah sekalian, yang kelima yang juga bisa membuat terhapus amal soleh kita adalah yaitu kita melakukan aktivitas yang tidak memiliki dasar. Ini sudah kita bahas sedikit tadi waktu kita membahas ucapan Imam Fudail bin Iyad, yang kemudian sebagian orang istilahkan dengan bid'ah. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama di mana agama enggak pernah ngajarin, maka itu raddun, tertolak, dia sia-sia. Yang kemudian menjadi hal yang penting kita bahas di sini adalah bid'ah itu dikatakan terhapus amalnya dan dia dikatakan sesat, itu yang seperti apa? Para ulama kita membahas, seperti misalnya Imam Nawawi, bahwa bid'ah yang membuat terhapus amal soleh itu adalah bid'ah dalam urusan agama. Lebih khusus lagi adalah bid'ah dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah ritual, bukan urusan dunia. Untuk urusan dunia justru kita dituntut untuk banyak inovasi. Umar bin Khattab orang pertama yang menginovasi adanya seragam untuk para mujahidin. Baju tentara zaman Rasul belum ada, zaman Abu Bakar belum ada, zaman Umar, ya, para mujahidin sebelum berangkat dikasih seragam, dibikinin. Yang kedua, Umar bin Khattab orang pertama yang menginisiatifkan bikin penjara. Zaman Rasul penjara belum ada, zaman Abu Bakar penjara belum ada, zaman Umar bikin penjara. Dibuat penjara buat apa? Buat kalau banyak kasus-kasus kejahatan dan untuk menyidangkannya butuh waktu, maka supaya dia sambil ngantri nunggu di sidang dan jangan kabur dulu, tahan dulu. Nah, itu maksudnya di sidang ditahan dulu. Zaman Umar. Dan zaman Umar pula
Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia melakukan banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contohnya dalam menyikapi unta yang hilang, unta tersesat. Waktu di zaman nggak diapa-apain. Ketika ada sahabat bilang, ya Rasul, tuh unta milik siapa? Kata Nabi, apa perlunya kamu, biarin aja. Ntar juga yang punya nyari. Nggak diapa-apain. Kenapa? Karena zaman Nabi wilayah Islam masih sempit. Yang kedua, zaman Nabi orangnya, kualitas kesolehannya kita tahu kayak apa mereka. Tapi di zaman Umar wilayah Islam semakin luas. Bahkan di zaman Umar wilayah Islam udah sampai selatan Perancis. Syam saat itu milik Romawi, ya, zaman Umar sudah menjadi milik kaum muslimin. Syam itu ya sekarang kita tahu Syria, Jordan, Palestina. Dulu masih milik Romawi itu. Zaman Umar udah jadi milik kaum muslimin. Nah, di zaman Umar karena lokasi semakin luas dan kualitas kaum muslimin beda dengan zaman Rasul, pencurian terhadap unta hilang itu sangat besar kemungkinannya. Maka Umar pun punya kebijakan yang beda dengan Rasul. Zaman Rasul didiemin aja karena masih banyak orang soleh, nggak mungkin dicolong. Di zaman Umar ambil sama negara. Unta hilang, unta tersesat, ambil sama negara, selamatkan. Yang punya kagak datang, jual, duitin dulu. Kalau yang punya datang baru balikin duitnya. Dan terus ini terjadi di zaman Ali juga demikian. Nah, perubahan-perubahan seperti ini tidak dikatakan bid'ah. Ini terkait dengan kebijakan duniawi, kebijakan politik, kebijakan keamanan. Silakan. Kita diberikan kesempatan untuk ijtihad. Seluas-luasnya, seluas-luasnya sesuai dengan maslahat kaum muslimin saat itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Imam At-Tirmidzi, al-halal ma ahallallahu fi kitabih, wal haram ma haramallahu fi kitabih, wa masakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Halal dan haram adalah apa-apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan apa-apa yang Allah diamkan, kagak dibahas sama Al-Quran, maka itu area yang dimaafkan. Silakan, area yang dimaafkan. Silakan kita berkreasi di situ. Urusan dunia. Yang kedua, urusan ibadah ghairu mahdhah. Apa ghairu mahdhah? Yaitu ibadah yang juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak ada kebakuannya. Contoh apa? Seperti misalnya jihad. Jihad ibadah? Iya, jelas. Tapi tentang strategi jihad, apakah harus sama dengan Rasul? Harus sama enggak? Enggak. Zaman Nabi perang Khandaq menggali parit sekeliling Madinah. Zaman sekarang kita mau gali Depok. Musuh aja pakai pesawat tempur, pakai drone sekarang. Nah, untuk masalah strategi jihad, silahkan kita membuat strategi sesuai dengan zaman kita, kemajuan zaman, senjata segala macam. Ini bukan area dikatakan Anda melakukan bid'ah. Ya, ini contoh sedekah. Sedekah jelas ibadah. Tapi dia mahdhah, kecuali dia ghairul mahdhah, kecuali zakat. Zakat aturannya sudah ada. Tapi untuk sedekah sunnah, ya ada di antara kita sedekah sunnah dengan cara sunatan massal. Dia punya duit, dia minta dokter berapa orang, ayo bocah di kampung ini yang belum sunat daftarin, saya yang bayarin semua. Silakan. Dia pengen dengan cara bakti sosial, baksos. Dia pengen cara apapun yang bisa langsung bermanfaat. Ini cara-cara seperti ini secara khusus tidak ada dasarnya, tetapi juga tidak terlarang karena memang ghairul mahdhah. Silaturahim ibadah bukan? Ibadah. Tapi tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya bebas. Kita mau dengan ziarah, kunjungan, kita mau dengan cara semakin sibuk orang zaman sekarang tapi dimudahkan dengan fasilitas telepon atau voice call atau video call atau WA, silakan. Nah, begitu ibadah ritual, nah baru lain lagi ceritanya. Ibadah ritual yang udah ada A sampai Z tata caranya, ini sifatnya tauqifi. Apa tauqifi? Given, terima jadi. Tidak boleh ada intervensi akal manusia. Itulah Rasul katakan dalam hadis Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat, kata Rasul gitu. Maka apapun
yang kita lakukan dalam aktivitas sholat kita. Selama ada dasarnya, silakan. Karena ada dasarnya. Misal kita ketemu sebagian imam sholat, bismillahnya dipelankan. Dari Anas bin Malik, dia bercerita, dia 10 tahun bersama Rasulullah, ada yang mengatakan 8 tahun, ya, bahwa Rasulullah kalau membaca bismillah dipelankan ketika baca Al-Fatihah. Kemudian dia pun berkata, saya bersama 4 khalifah, karena Anas bin Malik Allah kasih panjang umur. Dia salah satu sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, sampai 100-an umurnya, dan dia punya anak cucu total 90-an. Dan 90 itu sempat ketemu dengan dia semua. Dan mayoritas meninggal ketika Taun di Amwas. Kena Taun di daerah Amwas. Amwas itu di Syam, zamannya Umar. Nah, Anas bin Malik bercerita 4 khalifah saya sezaman dengan mereka, namun mereka tidak mengencangkan baca bismillahnya. Ini kata siapa? Anas bin Malik. Kata Abu Hurairah lain lagi. Abu Hurairah disuruh jadi imam. Begitu dia sholat, mengeraskan baca bismillah. Selesai sholat, jamaah bertanya, apakah itu cara sholatnya Rasulullah? Kata Abu Hurairah, inilah yang saya lihat dari sholatnya Rasulullah, bismillahnya dikerasin. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, hadis dari Abu Hurairah tentang bismillah dikeraskan sahih dan kuat. Sehingga ketika ada di antara jamaah lihat, ini bismillahnya dikencengin, ada dasarnya. Ini bismillahnya dipelanin, juga ada dasarnya. Selama masing-masing ada dasarnya, ada SOP, ada petunjuknya, nggak boleh ada yang mengatakan ini bid'ah. Nah, ini contohnya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sebagian jamaah ada begitu bangun dari sujud, kan ada kan yang bertumpu dulu, bangun dari duduk ya. Ya biasanya kalau udah tua itu. Ada juga yang nggak bertumpu, tapi langsung, ya dia langsung ya bangun berdiri. Nah, dua-duanya pernah Nabi lakukan. Rasul pernah habis bangun dari sujud itu, ya berdiri langsung, nggak pakai bertumpuk dulu tangannya. Ya, tapi Rasul juga pernah bertumpuk dulu tangannya, khususnya di masa-masa dia, mohon maaf, tua, udah nggak kuat. Nah, karena dua-duanya ada dasarnya, kita pun nggak boleh mengatakan ini kok lain. Nah, gitu maksud saya gitu. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Namun ketika mulai yang aneh-aneh, akal mulai masuk. Kenapa ya harus begini? Biar adil dah dua. Nah ini itu intervensi namanya. Ya udah masuk intervensi akal-akalan. Dan ini berlaku bukan hanya pada sholat, tapi juga yang lainnya. Nah ini pembagian seperti ini penting saya sampaikan supaya kita pun tidak menggebiah uyah, mengeneralisir hal-hal yang baru dengan tuduhan bid'ah. Ya, dalam hal apa dulu? Suatu ketika lagi sholat berjamaah, dalam hadis Sahih Muslim ada salah satu sahabat Nabi bersin, namanya Rifa'ah bin Rafi. Ketika dia bersin, dia ngucapin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu yang dia baca, si sahabat ini lagi bersin sholat. Selesai sholat, Rasul bertanya, manil mutakallim? Tadi siapa yang baca? Yang baca hamdan katsiran tadi. Sahabat Nabi nggak ada yang nyaut, diem semua. Karena khawatir Rasul marah. Nggak ada yang jawab. Lalu Nabi nanya lagi kedua kalinya, manil mutakallim? Tadi siapa yang baca? Nggak ada yang jawab lagi. Baru ketiga kalinya, manil mutakallim? Tadi siapa yang baca? Baru Rifa'ah angkat tangan, ana ya Rasul, saya ya Rasul, saya yang baca. Ternyata Rasul bukannya marah. Rasul malah minta, ya kaifatakul, gimana bacaannya? Diulangi oleh dia sampai selesai. Rasul memuji dengan mengatakan, lebih dari 30 malaikat berebut siapa di antara mereka yang paling pantas membaca bacaan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama menjelaskan ini istilahnya sunnah takririyah. Perilaku bukan Nabi, perkataan bukan dari Nabi, dari orang lain, tapi Nabi setuju. Lalu dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bolehnya menyusun zikir, ya, susunan sendiri. Kan itu susunan siapa? Dari Nabi bukan?
Bukan. Ya, itu susunan dari sahabatnya. Bolehnya berzikir dengan susunan bukan dari Rasulullah. Selama zikir itu memenuhi 2 syarat. Isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak dianggap dari Nabi ketika membacanya. Ya, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim bercerita, gurunya Ibnu Taimiyah mengajarkan kalau kita nungguin sholat subuh, ini misal azan sudah azan, terus kita udah qobliyah, tapi qomat juga belum, sambil nunggu, kata Ibnu Qayyim, gurunya ngajarin membaca 40 kali, yaitu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha qayyum, yang maha berdiri sendiri, ya aghithna atau irhamna, tolonglah kami, kasihanilah kami, 40 kali. Niscaya Allah akan menghidupkan hati orang tersebut. Kalimat 40 kali kata Ibnu Qayyim itu murni dari gurunya, nggak ada dalam sunnah. Tetapi yang seperti ini ternyata tidak dikatakan bid'ah oleh Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah ulama yang terkenal, track recordnya sangat ketat dalam masalah ibadah-ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya pentingnya kita melihat dalam masalah ini nggak selalu. Padahal yang namanya zikir itu adalah bagian dari ibadah ritual. Tapi ternyata para ulama kita pun tidak mempermasalahkan itu. Selama 2 syarat terpenuhi, jangan dianggap dari Rasulullah dan isinya nggak bertentangan. Contoh yang lain, seperti misalnya ucapan kalau lagi lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, itu bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi. Kan banyak tuh di WA kita, kalau lebaran jangan ngucapin minal aidin, tapi taqabbalallahu. Dua-duanya sama-sama bukan dari Nabi kok. Taqabbalallahu itu ada di zaman sahabat. Ya, sebagian sahabat Nabi melakukan, sebagian tidak. Adapun minal aidin wal faizin itu diadakan zaman selanjutnya. Ini kalimat-kalimat baik. Yang kata Imam Syafi'i, sebuah kalimat itu jika baik maka dinilai baik, jika buruk maka juga dinilai buruk. Nah, isinya baik. Itu doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dari situ. Tapi pas masuk ke Indonesia kepotong jadi minal aidin doang. Apa artinya? Semoga Allah menjadikan saya dan Anda termasuk orang-orang yang kembali suci. Itu dari situ kalimatnya. Tapi terpotong menjadi minal aidin saja. Nah, ini contohnya saja beberapa kalimat-kalimat doa atau zikir yang tidak ada dasarnya. Karena yang namanya kalimat doa dan zikir itu bebas sebenarnya. Coba Bapak-bapak, kalau kita dengar nama Nabi disebut ya Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Berselawat sama Nabi. Redaksi sallallahu alaihi wasallam nggak ada dalam sunnah. Dalam sunnah berselawat kepada Nabi adalah ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, kan begitu. Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu yang ada dalam sunnah. Tapi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun ulama mengingkarinya belasan abad yang lalu sampai sekarang. Karena memang masalah zikir, doa itu diberikan ke lapangan untuk kita sesuai hajat dan keperluan kita seperti apa. Baik. Itu yang keberapa tadi? Udah kelima ya? Udah kelima, yaitu beraktivitas yang tidak ada dasarnya, khususnya dalam aktivitas ibadah ritual, maka ibadah tersebut tertolak. Saya teringat zamannya SD dulu sama guru di sekolah, habis upacara 17 Agustus, jangan lupa ntar pulang sholat 17 Agustus. Sholat 17 Agustus baru dengar. Nanya ke bapak saya juga kagak tahu, baru denger gua katanya. Nah, ini mohon maaf, ini ngarang-ngarang, nggak ada sholat 17 Agustus. Ya, mungkin kalau dia maksud bukan itu sholat sunnah hajat saja atau sholat sunnah mutlak, silahkan. Tapi kalau dikhususkan dengan sholat 17 Agustus itu tidak ada, itu ngarang namanya. Baik jemaah sekalian, inilah kurang lebih 5 poin dari sekian poin tentang hal-hal yang bisa menghapuskan amal soleh kita. Barangkali ada diskusi, silakan. Saya akhiri dulu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jemaah jika ada.
Cukup? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.